secara garis besar itu yang bisa kita andalkan untuk EBT ini yang berkapasitas besar itu urut-urutannya mungkin satu dari PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang kedua dari pembangkit listrik tenaga air atau hydro. Halo, Maria, sini. Iya, Oke, iya. saya kira Silakan Pak. sambungan saya putus. Oke. Yang kedua hydro dan yang lainnya itu adalah geothermal ya. Nah, tetapi ada macam-macamnya ini. Kalau kita ngomong hydro itu sangat bergantung kepada catchment atau supply dari air bersihnya gitu kan. Air sungainya atau air bakunya lah gitu ya. Nah, kita mengenal kalau di Pulau Jawa ini aliran air ini hidrologinya sudah banyak yang berkurang gitu kan. Jadi saya kok agak tidak berani mengatakan kita akan banyak bergantung di PLTA gitu ya. Nah, kemudian kalau geothermal ini tantangannya sebetulnya kita potensinya banyak. Tapi tantangannya itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sumur-sumur yang berpotensi dan itu terbukti setelah sekian tahun kita mempunyai potensi 30 gigawatt tapi sampai sekarang cuman mungkin di bawah 3 gigawatt gitu ya. Jadi agak saya nggak tahu ini implementasinya agak sulit gitu ya. Sehingga kalau dari situ maka saya berpikir yang paling mungkin adalah PLTS itu ya. Jadi tenaga surya itu yang paling mungkin. Itu yang mungkin akan dikejar oleh oleh PLN dalam jumlah banyak gitu. Oke, kalau dilihat dari mekanisme harganya sendiri seperti apa Pak? Ini kan memang cukup mahal ya. Kalau dilihat dari sejauh mana mungkin pemerintah insentif begitu ya mungkin dibutuhkan demi terselenggaranya migrasi ini begitu ya dari fosil menuju ke energi terbarukan di 2025 nanti akan seperti apa? Cukup logis mengejar waktu ini begitu ya sampai nanti purely ke 2060 kita akan pakai pure untuk clean energy seperti apa Pak Effendi? Oke. Nah, kalau PLTS tadi yaitu challenge-nya itu adalah itu hanya bisa diperoleh energinya kan di siang hari ya. Di siang hari pun itu matahari mulai memancarkan dan bisa diterima katakan mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, sehingga kalau kita mempunyai 1 megawatt misalnya pembangkit itu capacity-nya sebetulnya cuma sekitar 40%-an gitu ya karena jam kerja yang maksimum tadi itu hanya antara sebetulnya jam 12 tapi sebelum jam 12 siang itu ada dan sesudahnya ada tapi kapasitasnya jadi menurun. Nah, sehingga tadi untuk bisa menghasilkan power yang besar itu kita juga harus mempunyai install capacity-nya yang sangat besar gitu kan. Nah, itu berarti biaya di situ gitu. Nah, pertanyaan kedua kan tadi saya bilang apakah itu akan dibiayai atau dilaksanakan oleh PLN sendiri atau itu akan menggandeng juga dari pihak swasta dalam bentuk IPP gitu. Itu opsinya terbuka di situ. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.